Shalom Dignity yang dikasih oleh Tuhan, senang banget kita bisa ketemu lagi di minggu ini. Nah, senang banget nih kita bisa ketemu lagi di awal bulan Juni. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, aku akan membacakan tema kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah tentang lahir baru adalah proses awal untuk seseorang memperoleh keselamatan. Dan ayat kita dari Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama aku undang kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah lagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memuji nama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita memuji nama-nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita katakan, Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Shalom, apa kabar? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga kami semua yang mendengarkan, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, itu dapat merubah cara berpikir kami, dapat merubah hidup kami, supaya kami sebagai anak-anak muda terus diberkati Tuhan, dan terus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan hari ini, mari bersama katakan amin, haleluya. Ya, tema kita bulan ini adalah tentang lahir baru atau reborn. Dan setiap minggu per minggu, ya saya harapkan kalian semua bisa mendengarkan firman Tuhan, supaya kalian semua mengerti akan arti yang namanya reborn atau lahir baru. Dan hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh," dari air ini adalah dari firman Tuhan, dan dari roh ini adalah dari Roh Kudus, R-nya besar, "ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya, firman Tuhan hari ini, perikopnya menarik, karena Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21, nanti kalian bisa baca di rumah semuanya. Kita tadi hanya baca Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7, dan judul perikopnya itu adalah percakapan dengan Nikodemus. Jadi Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dan tema kita ayatnya hari ini adalah kita ambil dari Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, kalau kita mau belajar bersama-sama, siapakah itu Nikodemus? Ya, Nikodemus ini ternyata adalah seorang Yahudi, dia adalah seorang Farisi, seorang golongan agama yang benar-benar
mempertahankan adat istiadat keagamaannya. Dan apa yang dia terima dari golongan Farisi ini dari zaman ke zaman itu sangat sangat memegang peraturan-peraturan yang ada dalam hukum orang-orang Farisi. Sehingga kalau ketika ia mengaku percaya bahwa ada Mesias yang datang pada waktu itu, sudah pasti ia dikucilkan karena orang Farisi tidak percaya kalau yang datang itu Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar bersama dari Nikodemus. Karena Nikodemus adalah orang yang tidak percaya menjadi percaya ketika dia melihat mujizat-mujizat Tuhan, perkawinan di Kana, dan ketika dia di Kapernaum, dia bisa tahu siapa itu Yesus. Sehingga dia bisa memutuskan. Dia percaya apa yang Yesus lakukan, dan dia bisa berpikir, tidak mungkin Yesus bisa melakukan mujizat, tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang besar kalau tidak ada Allah Bapa yang menyertainya. Oleh sebab itu Nikodemus mau tahu siapa itu Yesus sebenarnya, dan dia pengen tahu dan ingin belajar, ingin ngobrol dengan Tuhan Yesus, kurang lebih seperti itu. Dan terjadilah pembicaraan yang luar biasa, di mana di ayat 3 dikatakan bahwa Nikodemus, kalau kamu mau melihat kerajaan Allah, ya, kamu harus dilahirkan kembali. Sehingga dia berpikir, masa saya sudah tua begini, masa masuk ke dalam rahim ibu kembali untuk dilahirkan? Padahal maksud Yesus bukan seperti itu. Yesus berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan. Kalau kalian baca pasal ini seluruhnya, bahkan Yesus mengatakan pada Nikodemus supaya dia percaya, supaya dia mengerti akan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan seperti ini, engkau tidak akan pernah tahu dari mana angin itu datang. Engkau hanya bisa merasakannya saja, kurang lebih seperti itu. Dan engkau percaya angin itu ada, kurang lebih seperti itu ya, yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya sampai sekarang pun kita juga sama, nggak pernah bisa melihat angin, tidak bisa pernah melihat udara, tapi kita bisa menghirup dan merasakannya. Dan itulah yang mau Yesus katakan kepada Nikodemus dan kepada kita hari ini. Ya, Nikodemus, dia ingin mencoba belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan lebih lagi. Dan hal ini saya yakin pasti juga terjadi kepada kita semua, di mana kita pada waktu itu kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah ikut Tuhan dari kecil, bahkan orang tua kita, oma opa kita, kakek nenek kita, turunan kita itu semuanya Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu, meskipun kita sudah Kristen dari kecil, apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Atau hanya sebatas Kristen di KTP saja? Nah, Tuhan menginginkan kita supaya kita semua bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya, karena kenapa? Karena lahir baru ini berbicara bukan soal perbuatan dan bukan soal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Untuk lahir baru itu adalah benar-benar murni anugerah Tuhan. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan suatu waktu, kalau kalian ingat dulu, kalian datang sama Tuhan, kalian bersungguh-sungguh ikut Tuhan, bahkan ditanya kenapa kamu mau dibaptis, ya bulan-bulan ini saya mengajar prabaptisan, dan saya selalu tanya, kenapa kamu mau dibaptis? Kenapa kamu mau ikut Tuhan Yesus dengan benar? Kenapa kamu mau bersungguh-sungguh ikut Tuhan? Semua jawabannya karena apa? Karena ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Semua mereka menjawab bahwa mereka ingin dibaptis karena mereka ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa kerohaniannya. Kurang lebih seperti itu.
Saya mau ulang sekali lagi bahwa lahir baru itu bukan kita yang menghendakinya, kita hanya merespon. Tetapi lahir baru itu murni dari Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Dan ketika Tuhan memilih kita dan mengingatkan kita seperti layaknya Nikodemus, apakah kita mau bergerak, apakah kita mau merespon panggilan Tuhan? Karena saya mau ingatkan sekali lagi, kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan dekat, kita pengen ikut Tuhan dengan sungguh, ingin masuk dalam kerajaan Tuhan, ingin masuk surga, ingin hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa itu bukan karena usaha kalian, bukan karena kebaikan kalian, bukan karena kalian itu melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Kalian menolong orang yang susah, kalian membantu orang yang dalam kesulitan, kalian memberikan uang kalian untuk mereka yang dalam kesulitan. Bukan seperti itu namanya ikut Tuhan. Jadi murni benar bahwa ikut Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu keputusan hati kita, bukan apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa hidup ini penuh dengan dosa. Dan kalian semua sudah tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan tentunya kita semua tidak akan ingin pergi ke yang namanya alam maut. Tidak pernah kita ingin pergi ke neraka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pengen bahwa hidup kita itu berakhir bersama dengan Tuhan Yesus di surga, dan kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang ingin kita lakukan, itulah yang ingin kita mau. Saya kasih perumpamaan. Saya pernah makan kue tiaw siram, dan ketika kue tiaw itu saya rasakan kurang garam, kurang asin, akhirnya saya kasih garam. Dan akhirnya saya ambil sebuah botol, dan botol itu saya maksudnya mau tumpahkan pelan-pelan supaya bisa keluar dengan sedikit-sedikit. Tetapi yang terjadi adalah ketika saya tumpahkan di atas kue tiaw siram itu, dan akhirnya ujung botol itu terbuka semua, dan akhirnya semua garam tumpah ke dalam kuah kue tiaw siram saya. Dan yang terjadi adalah semua makanan yang saya rasakan asin semuanya. Dan yang terjadi, saya akhirnya membeli dan memesan kue tiaw siram yang baru diracik ulang lagi. Dan demikian juga dengan hidup kita. Garam yang kebanyakan tadi itu ibarat dosa kita. Itu ibarat dosa yang ada dalam kehidupan ini. Yang kita rasakan asin semuanya, kita rasakan nggak enak semuanya. Tapi ketika kita mengganti dengan mangkok yang baru, makanan yang baru, maka makanan itu menjadi enak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memisahkan dosa itu, ketika kita meninggalkan dosa itu, dan kita mau menjadi semuanya baru, dan tentunya baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan yang namanya lahir baru. Ketika kita menerima hal yang paling baru, itu namanya adalah lahir baru. Dan Roh Kudus menyadarkan kita, dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita mengubah cara berpikir kita tentang keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Karena mengapa? Karena di dalam keselamatan, di dalam Tuhan, ketika kita lahir baru dalam Tuhan, dan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 mengatakan bahwa domba-dombaku, kita semua ini domba-dombanya Allah, mendengarkan suaraku, mendengarkan suara Tuhan. Aku mengenal mereka, Tuhan mengenal kita semua, dan mereka mengikut aku, dan kita semua ikut dengan Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Luar biasa kan? Ini janji yang luar biasa, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow, luar biasa kan ketika kita lahir baru ikut Tuhan dengan serius, merubah cara pandang hidup kita bersama dengan Tuhan, mengasihi dengan Tuhan lebih dekat lagi, dan itulah yang Tuhan berikan janjinya kepada kita. Nah sekarang, percaya dan mengaku Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan kita lahir baru dalam Kristus, otomatis secara langsung kita itu sudah menjadi anak-anak Allah. Otomatis kita sudah ada benih ilahi yang hidup dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak dapat tinggal dalam dosa, karena ada benih ilahi yang hidup dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, ketika kita melakukan hal yang gak baik, ketika kita melakukan hal yang menuju lembah yang kelam, menuju melakukan hal yang gak layak di hadapan Tuhan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dalam hal ini Roh Kudus turut andil dalam kehidupan kita. Makanya jangan aneh kalau kalian melakukan hal kesalahan, kalian akan selalu diingatkan oleh Tuhan oleh Roh Kudusnya. Kalau kalian masih dikasih oleh Tuhan, amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 16, dikatakan di sana bahwa Roh Allah akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jelas sekali bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, Dia mau, Tuhan Yesus mau supaya kita mengalami namanya perubahan hidup. Dia mau supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan cara apa? Menuruti perintahnya, hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, bukan hidup dalam dosa, bukan tinggal dalam dosa, dan tinggal dalam Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita harus hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 6 berkata bahwa, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Lihat, ketika kita mengalami perubahan, ketika kita lahir baru, kita harus ada konsekuensi yang kita harus jalani, yaitu harus hidup seperti Yesus hidup. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lahir baru berarti memulai kehidupan yang berarti dalam Kristus. Kita hidup dalam Kristus, kita punya arti yang luar biasa, bukan seperti yang lama lagi hidup kita. Yang lama sudah berlalu, sudah kita tinggalkan. Ketika kita hidup baru, yang baru itu harus kita jalankan, harus kita terima, harus kita menerima konsekuensi perubahannya. Berkomitmen dalam Yesus. Ketika kita berkomitmen dalam Tuhan Yesus, baru kita bisa masuk dalam kehidupan yang baru, dalam kehidupan yang selanjutnya. Yaitu apa? Yang namanya hidup baru itu berarti adalah suatu keadaan di mana kehidupan seseorang sudah berubah, tidak sama seperti sebelumnya. Itu namanya hidup baru. Jadi setelah lahir baru, kita dituntut untuk memulai hidup yang baru. Wow, berat ya? Memang berat, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Harus meninggalkan hal yang lama, harus meninggalkan dosa, harus meninggalkan hal yang tidak baik. Itu yang Tuhan inginkan. Nikodemus ketika dia
lahir baru, hidupnya berubah. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa, ditambah lagi dia setia ikut dengan Tuhan. Alkitab mencatat apa yang dia perbuat ketika dia berkomitmen untuk lahir baru, hidup baru bersama dengan Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 45 sampai 52, Nikodemus membela Tuhan Yesus ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan, ketika dia sedang berdebat dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang di sana pada zamannya. Yesus mengajar dan tidak diterima oleh orang banyak, tetapi Nikodemus membela Tuhan Yesus meskipun resikonya adalah dia akan dikucilkan, dia akan dijauhkan oleh orang-orang Farisi yang lain. Meskipun resikonya adalah dia tidak akan disenangi oleh orang lain, tetapi itulah yang dilakukan. Karena kenapa? Ada Yesus hidup di dalamnya. Bahkan tidak hanya sampai situ saja. Ketika Yesus mati di kayu salib dan hendak dikuburkan dan diturunkan dari kayu salib, ketika Yusuf Arimatea minta izin untuk menurunkan Yesus, kejadian berikutnya adalah dalam Yohanes 19 ayat 39 juga dikatakan bahwa ada Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Karena Nikodemus mengenal siapa Tuhan Yesus, dan dia lahir baru, dan dia hidupnya menjadi baru, maka apa yang dia lakukan sangat ekstrim. Dia nggak takut lagi oleh teman-temannya orang Farisi, oleh orang-orang yang anti dengan Tuhan Yesus. Tapi dia menjadi berani hidupnya. Bahkan dia melayani Tuhan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Dan dia merawat tubuh dari Tuhan. Nah, di Ignited, Tuhan mau ketika kita lahir baru, kita tidak hanya sekedar lahir baru saja, tetapi kita harus merubah masa lalu kita. Kita harus merubah cara pandang kita yang salah. Kita harus merubah hal-hal yang nggak baik menjadi yang baik. Pertanyaannya, apakah kalian mau melakukan seperti Nikodemus yang harus merubah cara berpikir, harus merubah kenyamanannya, harus merubah dirinya bahwa dia adalah seorang pembesar agama, dia seorang tokoh agama yang dihargai. Karena dia ikut Yesus, dia mengaku Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat, dia harus dijauhkan oleh teman-temannya, dia harus dikucilkan oleh kaumnya. Itu yang dia terima, itu yang dia lakukan. Tetapi adalah kebenaran yang dia rasakan, berkat Tuhan yang dia rasakan, makanya dia melakukan semua itu. Dan hari-hari ini saya mau ingatkan buat kita semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian saat-saat ini, meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena engkau tidak mendapat pasangan hidup, oleh karena kalian tidak mendapatkan jodoh, oleh karena kalian tidak mendapatkan pacar, oleh karena kalian bekerja nggak dapat, akhirnya kalian bekerja apa yang Tuhan tidak mau, akhirnya kalian melakukan hal yang nggak baik di mata Tuhan. Jangan kalian tidak menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini. Lewati semuanya itu dengan penuh semangat, dengan tantangan yang ada, dan percaya Tuhan pasti akan membela kita, Tuhan pasti akan memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan ketika kita lahir baru dan kita menjadi orang-orang yang punya hidup yang baru dalam Tuhan. Hari-hari ini mari kita tetap percaya, tetap beribadah kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sebab jika waktunya ada nanti, kita tetap akan dipertahankan status anak-anak Allah kita. Iblis tidak akan pernah mengambil kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri menjamin kehidupan kita. Kita tidak akan pernah direbut oleh kuasa gelap. Kita tidak akan pernah direbut oleh kuasa maut selama kita berjalan bersama dengan Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan hari ini. Ingat, lahir baru, hidup baru. Terima konsekuensinya, terima perubahannya, dan kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biar anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dan sudah hidup baru, biar mereka tetap berkomitmen bersama dengan Tuhan. Seperti Nikodemus yang berkomitmen sampai akhir hidupnya, sampai di masa pelayanannya, sampai di dalam hidupnya dia ditinggalkan oleh orang-orang dan dia rela meninggalkan segalanya oleh karena nama Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, itu juga pelajaran yang kami terima hari ini, supaya kami menjadi Nikodemus yang masih muda, yang kami bisa melakukan firman Tuhan, yang kami bisa menjalankan komitmen kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu tidak pernah jauh dalam kehidupan kami. Tuhan, teruslah Engkau ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus, teruslah Engkau ingatkan kami supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman di United yang ada pada saat ini, biar mereka tetap dikuatkan dalam Tuhan dan tetap percaya Tuhan menolong dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam kesulitan mereka. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa syafaat pada hari ini khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati setiap aparatur negara yang ada ini ya Tuhan, biar mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus untuk kasus COVID-19 supaya cepat berlalu, supaya kami bisa hidup normal lagi, supaya kami bisa hidup seperti biasa lagi, dan biarlah juga setiap orang juga patuh dengan protokol kesehatan yang ada, supaya kami bisa merasakan dan bisa menghirup udara yang segar kembali ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kau memberkati setiap gereja Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan, dan kami juga khusus berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, GBA Altar Philadelphia. Kami berdoa khusus untuk Bapak Ibu Gembala kami, berikan kesehatan kepada mereka, berikan berkat yang lebih kepada mereka, supaya mereka tetap hidup dalam Tuhan, tetap mengasihi kami semua sebagai jemaat Tuhan, dan tetap kami percaya Tuhan, ada visi misi dari Bapak Ibu Gembala kami yang bisa kami terima, bisa kami jalankan, bisa kami memberkati orang banyak melalui kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga khusus untuk setiap pengurus di United, berikan mereka juga roh takut akan Tuhan, senantiasa mereka hidup dalam jalan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga kami dalam tangan-Mu ya Bapak, kesehatan kami, biarlah keselamatan kami juga tetap berada dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biar firman-Mu tetap ada dalam hati kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, semua ini diberkati oleh Tuhan, dan semua yang sudah lahir baru dan hidup baru bersama katakan amin. Mari kita mengangkat kedua tangan, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerah-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kita pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kekasih Tuhan beriman, diberkati, katakan sama-sama amin. Selamat pagi.